Oke, terima kasih banyak nih langsung join. Padahal aku mau ngecek dulu. Nah, aku lanjutkan ya, yaitu yang bagian interaksi pelaku ekonomi atau circulate flow diagram. Yang pertama ada perekonomian tertutup atau sederhana. Kegiatan ekonomi dilakukan oleh dua pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Nah, ini nih. Jadi dari rumah tangga konsumen, pembeli barang dan jasa ke rumah tangga produsen. Jadinya pembelian barang dan jasa itu maksudnya uang gitu. Jadinya eh, karena dibeli, jadinya kan otomatis kan dapat keuntungan gitu. Terus rumah tangga konsumen, pendapatan konsumen sewa, upah, bunga, dan laba. Nah itu maksudnya kalau menurutku ya, aku kurang paham sih. Terus rumah tangga konsumen itu ngasih faktor-faktor produksi, terus rumah tangga produsen yaitu memberikan barang dan jasa. Oke, aku paham. Jadi rumah tangga produsen itu membayar gitu ke konsumen, yaitu kalau mamanya sumber daya alam itu sewa, terus kalau mamanya tenaga kerja itu upah atau gaji, terus eh, gaji, oh maaf, tenaga kerja itu yang ini nih, yang ini. Jadi kalau mamanya sumber daya alam itu berupa sewa, terus tenaga kerja atau SDM itu berupa gaji, menawarkan modal yaitu bunga, dan menawarkan keahlian memakai keahlian yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan. Jadi menawarkan keahlian atau kewirausahaan untuk mendapatkan keuntungan atau laba dari suatu perusahaan yang bersangkutan. Terus baru rumah tangga produsen ngasih konsumen. Karena rumah tangga konsumen itu udah ngasih faktor-faktor produksi, jadinya rumah tangga produsen itu ngasih pendapatan konsumen kayak umpamanya uang dan lain-lain. Terus ada perekonomian terbuka. Tunggu aku izin balas chat dulu ya. Tunggu. Tunggu ya, sabar, sabar, sabar. Magenaina. Oke, tunggu sabar. Aku soalnya ada urusan bentar nih. Oke, makasih banyak Wianla atas pengertiannya. Maaf kalau mame bahasaku begitu. Itu untuk memuji.
Tunggu ya, sabar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Oke, aku lanjutkan ya untuk perekonomian terbuka. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh yang pertama ada tiga pelaku nih. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh tiga pelaku yaitu RTK, RTP, dan RTN. Jadi pelaku ekonomi terbuka itu ada yang tiga pelaku dan ada yang empat pelaku. Jadi semakin ini nih, semakin kompleks nih. Jadi eh, ini versi ada lagi nih selain yang ini. Terus ada juga dari rumah tangga produsen ke rumah tangga negara, yaitu sama konsumen, yaitu pajak. Lalu rumah tangga negara karena konsumen dan produsennya udah membayar pajak, jadi diberikan subsidi, contohnya kayak minyak dan lain-lain. Oke, aku lanjutkan ya. Wah, ternyata anak labs yang lain nggak kalah seru sama anak-anak labs Raut. Oke, aku lanjutkan ya. Kegiatan ekonomi itu yang ini ya. Terus ada juga nih yang empat pelaku. Jadi ada yang hanya dua pelaku, yaitu yang tertutup atau sederhana, dan yang terbuka, yaitu ada yang tiga pelaku dan empat pelaku. Aku mau bahas soal PTS juga nih. Cuman yang ekonomi aja. Kita ada RTK, RTP, RTN, dan ada RTLN. Ini tambahan yang tadi nih, dari masyarakat luar negeri. Rumah tangga produsen melakukan ekspor, yaitu umpamanya mengirim barang mentah atau mungkin barang setengah jadi maupun jadi. Lalu masyarakat luar negeri melakukan impor ke rumah tangga konsumen. Nah, habis itu rumah tangga konsumen melakukan pembayaran devisa. Terus kalau umpamanya rumah tangga produsen penerimaan devisa. Nah, neraca perdagangan. Kalau umpamanya ekspor dan impor seimbang, ya berarti berimbang. Terus kalau umpamanya ekspor lebih besar daripada impor, yaitu surplus. Dan ekspor lebih kecil daripada impor atau impor lebih besar, yaitu defisit. Jadi kalau mau surplus berarti suatu negara plus lah, apa meh plus maksudnya itu positif gitu perkembangan ekonominya. Jadinya mengalami keuntungan. Kalau umpamanya impornya lebih besar dibanding ekspornya, yaitu defisit, maka negara terjadi minus lah apa atau ekonominya itu minus karena pengeluarannya lebih besar dibanding ekspornya. Jadi barang yang keluar itu lebih banyak daripada banyak barang yang masuk ke dalam negeri lebih banyak dibanding negara yang keluar negeri. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Cara lain untuk mengatasi ini kalau memang suatu negara itu kurang bagus dalam ekspornya yaitu menggunakan barang produksi negara sendiri atau kalau mama Indonesia, cintailah produk-produk Indonesia. Itu iklan apa ya? Magicom kalau nggak salah. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Dibuat oleh 8C04 Antares Raja Ditama, 8A17 Viola Aridra Syafira, 8E03 Alia Pradipta.
Oke. Ini dua-dua tiga-tiganya fun fact anak 7A. Alhamdulillah. Hmm, 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 hmm. Nai nai moku moku nai 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 nai. Tunggu ya, sabar. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nanti mungkin kalian bisa baca-baca lagi atau nonton video YouTubeku. Oke, aku sekarang mau bahas soal tentang hmm, Oke, aku sekarang mau bahas soal tahun lalu ya. Tunggu ya, sabar.
Oke, maaf, ini keasikan. Oke, aku mau bahas soal PTS ya, yang ekonomi. Nah, 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 nah. Oke, tunggu, aku mau cek dulu ya di zipnya dulu. Zip. Aku harap ini bisa jadi suplemen tambahan ya, supaya kita makin siap. Soalnya kan kebanyakan guru-guru itu kan kalau mami gurunya rajin banget, setidaknya ya pasti ngambil dari soal tahun lalu terus diganti lah. Nggak mungkin mau bikin soal baru lagi. IPS ya, ekonomi. Harapan produsen, ya. Agak beda ya materinya. Tunggu. Oke, kayaknya kita udah cukupkan aja ya. Iya, maka dari itu. Oke, karena pembelajaran kali ini sudah selesai.